Bukan kemanusiaannya, bukan kemanusiaannya. Firman ini siapa? Firman itu adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Oke. Oh, pribadi kedua Tuhan. Ya, Ya, pribadi kedua Tuhan ini siapa namanya? dalam kemanusiaannya Yesus Kristus. Yesus. Jadi, Iya. oke, jadi pra Yesus, bisa robat lagi. Pra Yesus yang menciptakan Maria. Iya, sang Oke. firman. Karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Atau Iya. calon yang menjadi Yesus nantilah yang menciptakan Maria, bahasa sederhananya, betul? Mhm. Ya. Jadi calon Yesus yang menciptakan Maria. Isi kandungan Maria adalah calon Yesus, betul? Masalahnya nggak boleh dipisahkan gitu, bro. Kalau begitu saya Tritunggal tanya, itu tidak bisa dipisahkan. yang menciptakan manusia, A Bapa, B Yesus, C Roh Kudus, D ketiganya benar. Yang mana yang menciptakan? Allah Tritunggal. Gitu Berarti aja. yang menciptakan manusia 3 oknum. Bukan 3 oknum. Kalau 3 oknum namanya bukan Trinitas, tapi Triteis. Kalau begitu jelas Karena pilih salah ketiganya itu satunya. memiliki satu kehendak, bro. Oke, Berarti saya dengerin dulu, bro. Pertanyaannya bagaimana cara menciptakan? Beda loh ya. Ini yang saya tanya, siapa yang menciptakan? Bukan pertanyaannya bagaimana cara menciptakan. Yang penciptakan Bagaimana proses Allah Tritunggal, penciptaan? bro. Dengerin dulu, Melalui bro. sang Pertanyaannya firman. baru Anda jawab. Dengerin dulu ya. Pertanyaannya adalah bukan bagaimana proses penciptaan, tapi pertanyaannya siapa? Kalau siapa itu menunjuk nama. Oke, sekarang saya ulang. Segala sesuatu diciptakan, dijadikan oleh Dia. Pertanyaannya, siapakah Dia yang menjadikan Tritunggal. segala sesuatu? Iya, Allah Tritunggal. Silakan. Allah Tritunggal melalui sang firman. Sebut namanya satu. Siapakah Dia? Kalau dalam kemanusiaannya ya Yesus Kristus dalam kemanusiaannya, tapi kan kita tidak boleh membedakan antara sang firman dengan sang Bapa, tidak Saya bisa. ulang kembali, bro ya. Ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Saya bertanya, Dia ini siapa? Sebutkan satu nama. Monggo. Tidak bisa dipisah, bro. Saya nggak minta Anda memisahkan. Mm-mm. Bang Rifana, Ntar dulu, Bang. Ini saya ngomong sama ini dulu satu-satu. Nanti kalau Pak Den siapa ini? Siapa sih ini yang satu ini udah selesai, Anda lagi Pak Christian ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaannya, siapakah Dia ini yang menciptakan, menjadikan segala sesuatu? Siapa Dia ini? Silakan. Sang firman. Oke, jadi firman ya, saya pegang ya. Oke. Firmanlah yang menjadikan segala sesuatu. Betul, saya pegang nih, jangan berubah nanti. Dipegang nih, jangan berubah ya. Ya Allah Bapa menciptakan segala sesuatu melalui sang firman. Saya nggak bertanya bagaimana cara menciptakannya. Iya, Saya melalui, bertanya, bro, melalui ini loh, sang firman. Iya. segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Pertanyaannya siapa Dia ini, bukan pertanyaannya bagaimana cara menciptakannya. Ya udah sang firman, oke. Ya, oke. Kita pegang firmanlah yang menciptakan segala sesuatu, oke? Oke. Jadi firman ini yang menciptakan Maria ya, betul? Betul? Secara hakikat iya. Oke. Jadi Tuhan kamu firman ya, betul? Iya. Oke, Tuhan kamu firman. Saya catat nih, Tuhan kamu firman. Beda sama yang tadi. Firman inilah yang menciptakan manusia, kemudian firman ini yang dikandung oleh Maria, betul? Iya. Ya, jadi Bunda Maria mengandung firman, betul? Iya. Isi kandungan Maria firman, betul? Iya. Oke. Artinya Tuhannya Maria yang mana? Firman, betul? Yang dikandung. Oke. Ya, iya. jadi Tuhannya Maria adalah isi kandungan Maria, isi kandungan Maria adalah firman, betul? Terus? Ya. Firman itu apa? Arti firman itu apa? Firman itu daya cipta Allah, daya pikir Allah. Itu firman. Jadi Tuhannya Maria adalah ciptaan Tuhan, Tuhan Bapa. Maksudnya apa? Ciptaan Tuhannya Maria ini adalah firman, betul? Tuhannya Maria itu Allah Tritunggal.
katanya firman yang menciptakan tadi di kandung firman Maria. itu Kenapa tidak jadi bisa berubah dipisahkan. sih? Tidak bisa dipisahkan itu loh bro, maksud saya nggak bisa Saya dipisahkan. ulang. Apakah yang menciptakan Maria itulah yang dikandung Maria? A, iya, B, tidak. Yang dikandung Maria yang menciptakan Maria, iya. Ya. Jadi pencipta manusia pernah dikandung oleh Maria, betul? Sang Firman, Iya. Tuhannya Maria yang mana? Ya Firman itu Tuhannya Maria juga. Iya, jadi Tuhannya Maria isi kandungan Maria, betul? Iya, kenapa masalahnya? Iya, jadi Tuhannya Maria ada sekaligus anaknya Maria, betul? Jadi Tuhannya Maria firman yang ada dalam kandungan Maria. Bagus, Anda jujur gitu loh. Sekarang saya nanya, firman itu artinya apa sih? Daya pikir Allah, daya cipta Allah itu Sang Firman. Di mana kamusnya firman? Di mana ada kamusnya bunyinya firman seperti itu ya? Perkataan Allah, nggak semerta-merta perkataan. Kalau perkataan itu rema, nah kalau firman yang dikandung oleh Maria itu logos. Gitu. Jadi Bunda Maria mengandung logos ya? Iya, nggak apa-apa. Emang kenapa? Oh, berarti hanya kata-kata logos-logos yang tapi dia kok keluar berbentuk manusia ya Bang ya? Kalau kata-kata itu rema. Iya. Iya. Logos itu apa? Logos itu daya pikir Allah dan daya cipta Oh, jadi Allah. jadi Bunda Maria mengandung daya pikir Tuhan. Iya. Oke. Jadi isi kandungan Maria adalah daya pikir, gitu ya. Iya. Oke. Jadi anaknya Maria itu daya pikir. Yang dikandung Maria itu kemanusiaannya. Tadi kok jadi berubah manusia? Tadi daya pikir loh. Nah, Anda ini berubah loh. Menjadi manusia, yang nuzul menjadi Bentar manusia. dulu, belum jadi manusia nih. Yang berubah-ubah ya? Yang berubah. Loh kan Tuhan itu mengambil kodrat manusia, bro. Saya belum ke sana loh. Saya belum ke sana. Iya. Yang dikandung Maria adalah firman. Firman itu daya pikir. Jadi anaknya Maria, dengerin dulu. Jadi anaknya Maria di dalam kandungan adalah daya pikir. Saya ikuti Anda loh. Oke. Rohnya itu roh dari Allah, bro. Roh Allah itu yang dikandung. Iya, yang dikandung tadi Anda bilang daya pikir. Karena dia berasal dari logos gitu loh. Logos. Anda tadi udah menjawab dari awal, yang dikandung Maria adalah yang menciptakan Maria. Oh iya. Jadi isi kandungan Maria adalah pencipta, betul. Pencipta ini adalah daya pikir Bapa. Oke. Tuhannya Maria adalah daya pikir Bapa. Belum bernama loh ini, belum bernama. Iya, belum. Belum. Masih di kandungan, iya. Masih di kandungan. Iya. Nah, isi kandungan Maria ini daya pikirkah atau sudah berbentuk manusia? Ya kalau di dalam kandungan dia akan berproses menjadi manusia. Oke, sekarang kalau sudah berproses 9 bulan menjadi manusia, apakah isi kandungan Maria ini setelah berbentuk manusia, apakah ini masih pencipta? Masih. Jadi isi kandungan Maria yang sudah berbentuk manusia, sudah berubah daya pikir menjadi Iya, jadi Yesus. Betul. Menjadi Yesus. Artinya Yesuslah yang dikandung Maria, itu juga yang menciptakan Maria. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Lebih tua mana isi kandungan Maria daripada Maria? Secara hakikat atau secara kemanusiaan, bro? Terserah Anda. Kalau secara hakikat lebih tua Sang Firman. Tapi secara kemanusiaan sudah pasti lebih tua Maria. Oke, jadi di dalam diri Yesus ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, betul? Iya, karena Yesus memiliki. Baik. Di dalam jadi di dalam diri Yesus ada 2 kodrat, betul? Iya. Kodrat sebagai manusia lebih muda, kodrat sebagai pencipta lebih tua, betul? Iya. Oke. Lahirlah ke muka bumi. Setelah Yesus lahir ke muka bumi, tentu menjadi bayi dulu, betul? Betul. Oke, bayi ini tetap 2 kodrat. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda daripada Maria, betul? Iya. Oke, saat Bunda Maria mengamankan bayi ini, artinya menggendong, menyayangi bayi ini,
Waktu lahir di kota Daud, dibungkus selain kain lampin taruh di palungan, tentu digendong diambil. Pertanyaannya, saat Bunda Maria mengambil bayi itu, Tuhannya Maria yang mana? Bayi itukah atau ada di luar bayi? Silakan. Tetap dalam pribadi Yesus. Oke, jadi Tuhannya Maria adalah bayi itu. Iya, Allah Tritunggal betul. Enggak, saya nggak nanya Tritunggal loh. Iya, dalam kemanusiaannya itu juga terletak ketuhanannya Yesus. Iya, juga. Tuhannya Maria bayi itu loh. Iya. Oke. Jadi anakku adalah Tuhanku. Iya, kenapa? Oke, benar. Gitu dong, jujur Anda gitu loh. Anda jujur, Bunda Rama, silakan Bunda. Iya, karena Yesus memiliki dua natur itu tadi. Iya. Ya, Bunda Rama silakan Bunda Rama. Saya hanya ingin berkata, semua yang disampaikan itu kita uji dulu ya. Katanya Yesus adalah daya pikir Tuhan yang dikandung Maria. Daya pikir bagaimana? Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus tidak bisa mengetahui kapan datangnya kiamat. Yesus tidak tahu pohon ara berbuah apa enggak. Bukan itu daya pikir loh. Kalau pikir kecerdasan, daya pikir kecerdasan, tentu dia pinter. Ya, itu. Jadi sebelum Anda menyatakan sesuatu, apalagi lewat pemeriksaan jaksa kami, jaksa Pak Hadi Selebes, Anda harus hati-hati menjawab. Ya, karena Anda akan bingung sendiri dengan pernyataan Anda. Nah, dia mendapat titel kejaksaannya itu di Burundi. Bunda. Jadi kalau Anda berkata bukannya tidak tahu, tidak tahu, tadi kan tapi Anda dia berkata tidak menyatakan yang aja. dikandung Bang Devano, tadi kan Anda berkata, adik ini berkata, yang dikandung itu daya pikir Bapak, kecerdasan Bapak. Faktanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Pohon ara pun dia nggak paham berbuat apa enggak. Kemudian ya, di dalam Bible pun Bapak adalah kepala Kristus. Bapak adalah kepala Kristus. Apa artinya? Laki-laki adalah kepala perempuan. Ya. Laki-laki adalah kepala perempuan. Bapak adalah kepala Kristus. Artinya pikiran Yesus itu ada di Bapak. Bapak bukan kebalikan yang seperti yang dinyatakan bahwa Yesus itu adalah kecerdasan Bapak. Enggak, itu kebalik. Coba baca baik-baik Biblemu, sayang. Kemudian kau maju diskusi. Apalagi kalau kau ketemu sama jaksa penuntut umum ini, aduh, setengah mati kau muter-muter. Itu ya. Jadi udah terpatahkan ya argumenmu. Itu aja, silakan, Dek. Jadi kalau aku lanjut ini, aduh, putus. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bro, Dek. Kita lihat Kita cek ya. Saya sekarang mau pakai data di Bible sebagaimana Bunda Rama begitu. Satu saja. Menurut Anda, Yesus itu maha tahu nggak, Bro? Pak Devano, Yesus itu maha tahu atau tidak? Iya, pastinya. Hah? Iya, pastinya maha tahu. Maha tahu. Yakin ya? Yakin nih? Yakin ya, Bro? Iya, Kenapa Yesus berkata di Matius 24 nomor 36? Ini sekarang saya pakai data. Anda pernah baca nggak Matius 24 36? Bro? mengenai hari kiamat. Ya. Kenapa Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat? Anda tadi barusan ngomong dia maha tahu. Ini yang benar yang mana? Anda atau Yesus? Silakan, Bro. Sebenarnya tadi aku udah bantu jelaskan, bukan Yesus tidak tahu, tapi itu bukan haknya untuk memberitahukan itu, gitu ya. Bukan haknya untuk memberitahukan kepada manusia, gitu loh. Bukannya nggak maha tahu, tapi memang tidak diberitahu gitu. Oh, arti Yesus itu sebenarnya maha tahu, tapi dia berbohong, betul? Nggak berbohong. Nah, ini ngomongannya nih, saya baca ya. Ini omongannya dia nih. Ditulis oleh Matius nih 24:36. Saya baca ya. Anda tadi mengatakan Yesus itu maha tahu. Sebenarnya dia tahu, tapi dia nggak mau kasih tahu. Tapi Yesus bicara. Nah, bicaranya begini.
Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Anda bilang tadi Yesus itu maha tahu, tapi dia nggak mau kasih tahu tentang kemaha-ketahuannya itu. Cuma Yesus memberitahu, dia sendiri nggak tahu hari kiamat. Ini yang benar yang mana, Anda atau Yesus? Silakan. Ini nggak bisa nih dibiarkan. Anda yang benar atau Yesus yang benar? Anda yang benar atau Yesus yang bohong? Yesus yang benar atau Anda yang bohong? Nggak bisa ini, bro. Ini kalau di dalam persidangan nggak bisa memberikan kesaksian mbalelo. Anda udah disumpah tadi. Sorry, bukan di sidang ya. Anda harus jujur lah, bro, untuk edukasi kita semua. Saya ulang sekali lagi. Yesus itu menurut Anda maha tahu. Tapi tidak mau Yesus memberitahu ketahuannya itu. Tapi Yesus memberitahu dia nggak tahu hari kiamat. Yang benar yang mana, bro? Silakan. Secara kapasitasnya sebagai manusia bukan kapasitasnya Yesus untuk memberitahukan hari kiamat. Bukankah Yesus waktu berbicara itu dia dua natur? Ada kemahakuasaan di dalam dirinya, ada maha tahunya di dalam dirinya, bro. Ya, untuk apa juga Yesus memberitahukan kapan hari kiamat? Untuk apa? Tapi juga? Yesus mengatakan dia tidak tahu hari kiamat. Setuju? Setuju, tapi yang dikatakan itu dalam kodrat manusia, bukan sebagai kodrat Iya, ilahi. dalam Anda tadi bilang kan Anda sebagai mengerti. manusianya. Oke, kalau begitu waktu Yesus, oke, dengar dulu satu-satu, Leo. Jadi waktu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, Yesus bukan Tuhan waktu itu, dia bukan Tuhan. Karena Anda baca dalam situ tertulis anak, tapi tidak tertulis aku. Oke, Itu berbeda loh. Anak itu siapa? Anak itu menunjuk kepada kepribadian manusia Yesus, bukan Oke. kepribadian ilahi. Anda tahu nggak tadi? Anak inilah yang menciptakan Maria. Anda tahu nggak tadi? Karena tadi sudah dibilang ada dua kodrat, tapi Anda mencampur adukan dua kodrat itu. Oke, jadi kodrat Yesus ini tidak tercampur, hanya manusia saja waktu di dunia. Bang Andi, saya boleh bantu jawab? Jadi, ya, silakan. Mungkin saya Nih. Om Handi salam kenal sebelumnya ya. Oke. Saya boleh bantu Ya, jawab? silakan. Oh ya, silakan Pak. Oke. Jadi memang perlu diketahui bahwa dalam dogma kekristenan yang apostolik tentunya, bahwa kami mengenal bahwa Yesus itu mempunyai dua natur. Itu dulu dipahami. Oke, dua natur Bahwa ya. Oke. Saya catat ya, dua natur ya. Silakan Pak. Ya, Nah, silakan. dua natur tersebut berinkarnasi kepada satu natur, yaitu adalah Yesus Kristus itu. Nah, oke. Ketika ditanyakan kemudian tentang hari kiamat, di situ dia mengatakan malaikat tidak tahu dan anak pun tidak tahu. Perlu kita ketahui ketika salah satu pribadi Allah itu berinkarnasi, kita tahu bahwa pribadi itu telah mengosongkan dirinya, kemudian berinkarnasi Stop. menjadi manusia. Oke, stop. Waktu Yesus. Boleh nggak saya menjelaskan dulu Pak? Enggak, Jangan stop dulu. udah tangkap Karena saya, ini Bang. kan- Dengar, Enggak, jangan ini khutbah gereja di dogmatis. sini, jangan khutbah gereja. Matius Enggak, ini kan 24:36, dengarkan dulu, langsung Oke. Anda jawab. Matius 24:36, Anda mengatakan Yesus dua natur. Pertanyaan sederhana. Waktu Yesus berkata tidak tahu hari kiamat, apakah waktu itu Yesus dua natur atau satu natur? Dua atau satu? Satu. Satu, berarti dua naturnya hilang. Nah, justru itu Bapak itu lebih banyak dulu mendengarkan ketimbang Anda jawab, tinggal bertanya, jawab Pak. saja. Nggak bisa. Saya ulang Pak. kembali, nggak bisa, Anda seperti itu. muter. Ini bukan gereja, ini bukan gereja. Dengarkan baik-baik. Saya pegang kata-kata Anda. Anda mengatakan Yesus itu dua natur. Saya pegang kata-kata Anda nih. Pertanyaan sederhana. Waktu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, apakah Yesus waktu itu masih dua natur atau satu natur? Jawab, dua atau satu? Saya bantu jawab ya Bang Andi ya. Nggak usah ini dulu di utusan Patriark nih. Taruh dulu. Oh, iya. Bro, waktu Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus dua natur atau satu natur? Mudah toh, jangan khotbah gereja, bro. Siapa yang mau bantu silakan bantu. Waktu Yesus
mengatakan anak pun tidak tahu apakah waktu itu Yesus dua natur atau satu natur. Silakan. Iya, oke baik. Kalau kita baca di dalam judul perikop, Dijawab aja bro, satu natur atau dua natur? dua natur. Dua natur. Oke, berarti dua natur di dalam diri Yesus ini tidak tahu hari kiamat, betul? Bukan tidak tahu, makanya saya bilang. Lah baca dulu, baca Matius 24:36 ya. Bro, simpelnya Ya, gini bentar, aja, bentar. Bang Handi. Tujuan Yesus turun itu bukan Saya nggak nanya memberitahukan tujuan, kapan nggak hari dibahas kiamat. tujuan bro. Iya, Kita nggak membahas Yesus tujuan. itu. Ini saya Ini kan saya ini jawab, saya Bang Handi. Saya nggak bertanya tujuan bro. Ini lu, saya ulang kembali nih. Anda semua ini mengatakan dua natur tuh Yesus. Oke, waktu dia mengatakan tidak tahu hari kiamat, tetap dia dua natur, betul? Iya, Berarti dua natur di dalam diri Yesus ini tidak tahu hari kiamat, betul apa betul? iya. Yang menjawabkan kemanusiaannya, bro. Ketuhanannya kemana? Yang menjawab itu kemanusiaannya. Iya, Menjawab. kemanusiaannya yang menjawab, tapi natur ketuhanannya ada toh di dalam dirinya. Ya iya. heeh. Oke, kalau begitu saya rubah Lagi pertanyaannya. ngopi. Keluar ngopi. Saya rubah pertanyaannya. Ini saya jawab Apakah ini. natur Oh, saya di mute. Nah, Saya di mute. Ya Allah, di mute ya. Ya ampun. Jangan gitulah. Balik lagi ke misinya Tuhan Yesus turun. Taruh, ke dunia itu bukan mengatakan Satu-satu kapan hari kiamat. Satu-satu dulu bro. Kau udah Denova, kau diam dulu. Ini sama utusan patria lain. Bro, Ah. jangan khotbah gereja ya. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa gitu. Enggak, ini nggak khotbah. Gini. Bapak paham dulu nggak dengar apa dulu binatur? nggak bisa kau diskusi kau. Pertanyaan sederhana mau khotbah Bro, gereja di di mute sini. lagi. Ya takut ini, takut. Nggak gitu. Nggak bisa begitu. Iya, kalau mau kalau Kalau gitu mau anda, dijelaskan. kalau anda dibawa dulu, bentar ya. Sekarang, siapa nih? Devano. Waktu Yesus, atau siapalah, waktu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat, Yesus dua natur apa satu natur? Jawab. Tetap dua natur. Dua natur, baik. Yang tidak tahu hari kiamat, natur yang mana? Kemanusiaannya. Natur kemanusiaannya. Oke, stop. Waktu natur kemanusiaannya tidak tahu, waktu natur kemanusiaannya tidak tahu, apakah ada natur ketuhanan di dalam diri manusia ini? Ada. Berarti di dalam diri Yesus ada dua natur, kemanusiaannya tidak tahu, ketuhanannya tahu, betul? Iya. Bukannya tidak tahu tapi tidak memberitahu aja. Loh, ini tertulis tidak tahu, bro. Ya iya, karena bukan kapasitasnya sebagai manusia untuk memberitahukan kapan hari kiamat. Baik. Anda bagus ini diskusinya. Jadi manusianya Yesus tidak tahu, tapi natur ketuhanannya tahu. Iya. Betul? Iya. Jadi kontradiksi di dalam diri Yesus, betul? Betul apa betul? Kontradiksi nih. Bukan kontradiksi lah bahasanya. Ya manusianya nggak tahu, tapi natur yang satunya ketuhanannya tahu. Kemanusiaan Tuhan Yesus turun ke dunia itu bukan untuk memberitahukan kapan. Saya nggak hari nanya kiamat. tujuannya, belum saya nggak iya. tanya tujuannya apa ke muka bumi. Belum ke sana, masih panjang. Kita ulang kembali ya. Jadi Yesus itu manusianya tidak tahu hari kiamat, tapi natur ketuhanannya tahu. Jadi artinya kontradiksi. Kalau begitu saya persingkat pertanyaannya. Di dalam diri Yesus ini, dengerin, di dalam diri Yesus ini ada jasmani dan rohani. Yang manakah natur ketuhanan pada diri Yesus? A, jasmani, B, rohani. Yang mana? Silakan. Ilahi Dalam sebagai kemanusiaan ketuhanan itu gelar kekuasaannya. Vano, biar saya yang jawab aja, Vano. Ya, pertanyaannya gini loh, yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? A, jasmani, B, rohani. Silakan. Semuanya. Jasmaninya juga Tuhan. Iya, karena Tuhan dalam arti jasmani Yesus itu gelar kepenguasaannya juga. Apakah suara yang keluar dari Yesus itu bersumber dari Tuhan? Iya. Oke. Kalau suara keluar dari Yesus berkata dia tidak tahu hari kiamat, Yesus benar atau dia bohong? Bukan berbohong, tapi bukan kapasitas kemanusiaannya yang mengatakan itu. Katanya tadi semua yang dalam diri Yesus adalah Tuhan. Iya, betul. Berarti Tuhanmu tidak tahu hari kiamat. Yesus ini. Bukan tidak tahu, anak manusia tidak mengetahui. Iya, anak tidak tahu loh bro. Saya baca ya. Dia gini Daeng, Iya. dia pura-pura tidak tahu.
Yesus tuh pura-pura tidak tahu gitu. Dia tahu tapi dia pura-pura gitu loh. Iya, Bagaimana karena itu? Pura-pura? misinya bukan untuk memberitahukan kapan hari kiamat, kan Tuhan itu sudah merencanakan. Allah Tritunggal itu sudah Ya, siapa yang merencanakan? Tuhan siapa? Allah Tritunggal nggak bisa dipisahkan, nggak bisa dibilang siapa nggak bisa. Tritunggal itu Karena berapa sih? dalam ke kewahitannya keesaannya itu ya bukan Tritunggal bukan berbicara ke berapa jumlah Allah, tapi kebagaimanaannya itu. Kebagaimanaan Kan Yesus ini Tuhan, Yesus ini Tuhan loh. ya Tuhan secara gelarnya, ya gelarnya Tuhan. Tuhan Yesus ini Tuhan beneran apa Tuhan palsu? Tuhan benar. Saya tanya dulu, ini Yesus ini Tuhan asli apa Tuhan palsu? Bagi kami Tuhan asli lah. Tuhan asli. Iya. Artinya kenapa ada Tuhan asli tidak tahu hari kiamat? Kenapa? Bukan tidak tahu, benar tadi kata Bunda pura-pura tidak tahu dalam arti. Oh, pura-pura bukan tidak tahu. kapasitasnya Oke, Yesus lanjut. sebagai Udah manusia dijawab, itu. pura-pura tidak tahu. Jadi salah Iya, tulis itu di karena nanti Matius. kalau Yesus memberitahukan, kalau Yesus nanti memberitahukan kapan hari kiamat, berarti rencana yang sudah ditetapkan Ya oleh udah Allah cukup. Tritunggal itu Paham saya. Kalau dia terus terang tahu, nggak berbahaya. Lebih baik Anda merubah saja yang ada di sana. Jadi kita rubah coba ya. Tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pura-pura tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Begitu ya. Kita ganti ya. Gimana? Kita ganti. Bandi boleh saya yang jawab nggak? Ntar dulu bang, ntar dulu. Jadi kita ganti nih. Jadi anak pun pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya tahu. Begitu ya? harus diganti lah, itu kan menafsirkan Alkitab itu nggak bisa kayak begitu. Oke, jadi kalau gini disimpulkan nggak usah diganti, tapi kita menyimpulkan di sini sebenarnya Itu Yesus tafsiran tahu. kami, iya. Iya, tafsiran Anda adalah sebenarnya dia tahu. Cuman dia bilang anak tidak tahu, itu artinya hanya pura-pura tidak tahu, padahal sebenarnya dia tahu. Betul? Iya. Oke, lanjut. Dapat nih, gitu dong. Kita nggak akan menghakimi anak kok. Itu kan iman gitu loh. Diskusi santai. Iya. Satu lagi nih, Yohanes 5:30. Anda pernah baca nggak? Anda pernah baca nggak Yohanes 5:30? Saya sambil buka ya bro ya. Bentar ya. Coba. Yohanes 5:30. Sebentar ya bang, siapa sih namanya ini? Namanya Iya. Taldo, siapa Paldo? Paldo sebentar. Iya, Valdo. Ya, sebentar ya Paldo ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakiman. Enggak, baca dari atas dong. Aku Yohanes berapa? tidak dapat. Yohanes 5:30 ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku, ya. Di situ, Iya. siapa yang berkehendak di sini? Yesus atau yang mengutus Yesus? Yang mengutus Yesus dalam ayat Berarti ini. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Pertanyaannya bro, kok ada Tuhan? Kok ada Tuhan asli berkata, ini bohong lagi nih. Menurut Anda nih ya, kok ada Tuhan asli di muka bumi tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Kok bisa ada Tuhan asli begini? Lemah banget bro, kok bisa? Kenapa? Pura-pura lagi? Gimana? Dalam kemanusiaannya, bro. Balik Pura- lagi, Yesus itu memiliki donatur itu tadi. Iya berarti pura-pura lagi tuh. Kan Anda tadi mengatakan Yesus itu Tuhan asli loh di muka bumi. Pura-pura lagi tidak tahu apa-apa. Ya jawab aja pura-pura nggak apa-apa kok. Pura-pura lagi gitu loh. Padahal sebenarnya dia bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya Yesus itu di Yohanes 5:30 bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Cuma karena dia pura-pura kepada orang, akhirnya dia tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya Bapa lah yang bisa memberikan dia kewenangan dan dia adalah utusan. Jadi pura-pura lagi dia. Gimana? Ini kan Gimana? konteksnya ya, bro. Ini kan yang ditulis dalam Yohanes ini merupakan kesaksian Yesus ya tentang dirinya kepada orang-orang Yahudi itu kan di Bait Allah itu. Kita baca lagi bro ya. Yesus Sebetulnya- berkata, dengerin. Anda bilang Yesus itu Tuhan asli.
Tuhan asli ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Justru ayat ini ya bro, sudah membenarkan dirinya sebagai anak Allah itu. Yang Katanya satu Tuhan hakikat, asli tadi. yang nggak terpisahkan dari Allah Bapa itu. Ya katanya tadi Tuhan asli Yesus itu. Iya Tuhan. Nah, kalau Kan ada, berbeda. Iya. pantas nggak Tuhan asli ini berkata begitu? Pantas atau tidak? Dalam kemanusiaannya, justru Berarti dia bukan Tuhan waktu itu, manusia dia. iya dalam kemanusiaannya dia berbicara. Oh, berarti waktu berubah lagi nih, setiap ayat dia berubah. Nah, kalau di Yohanes 5:30 benar-benar dia murni manusia, bukan duinatur. Gimana? Ada dua oknum loh di sini Yohanes 5:30. Coba baca. Ada dua oknum loh. Ada pengutus, ada yang mengutus. Ada dua oknum loh. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini Yesus yang ngomong loh. Jadi Tuhan asli ini tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau dia menghakimi itu apa yang dia dengar. Jadi dia nggak bisa dengerin dulu. Dengerin dulu Bang. Iya. Dengerin dulu ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, kalau Yesus mau menghakimi itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada perintah dari Bapaknya. Iya. Dan pasti adil. Karena tindakan Yesus itu bukan dari dirinya sendiri, tapi perintah dari Bapaknya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri. Dia tidak bisa berkehendak sendiri. Dia tidak bisa free will. Dia tidak bisa asal bicara. Dia tidak bisa asal memutuskan. Melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Jadi Yesus ini ada di muka bumi, ada yang menghendaki, ada yang nyetir. Karena dia di sini mengaku utusan, yang mengutus adalah dia. Kata dia di sini, saya mau nanya kepada Anda. Kata dia ini, siapakah dia ini? Sebagaimana Yohanes 1 nomor 3 tadi, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu huruf besar, kita dapat lagi dia kehendak dia. Di sini di Yohanes 5:30. Apakah dia di Yohanes 5:30 sama dengan dia di Yohanes 1 nomor 3? Silakan. Iya sama. Sama. Tetap Allah Tritunggal bro, karena di sini juga Yesus berarti memiliki menjalankan. Bro, bukan itu pertanyaannya loh. Satu kehendak. Ini loh ya. Saya ulang nih, Yohanes 1 nomor 3 ada kata dia. Kesimpulan dari awal, dia ini adalah Yesus. Oke. Iya. Masuk kandungan Yesus. Lahir di muka bumi. Terus Yohanes 5:30 ada lagi kata dia. Pertanyaan saya. Kata dia dan di Yohanes 5:30 dan kata dia di Yohanes 1 nomor 3 sama atau beda bro? Sama. Sama. Yakin ya sama ya? Iya sama. Oke. Kalau sama, kenapa kata dia di sini mengutus? Sedangkan di Yohanes 1 dia adalah pencipta. Nah, kalau begitu berarti Tuhan mengutus Tuhan. Betul apa betul? Iya, bisa dibilang begitu. Oh, Tuhan mengutus Tuhan. Iya. Berarti ada dua Tuhan kalau begitu. Satu Tuhan pengutus, satu Tuhan diutus. Betul? Ya enggak lah. Enggak bro. Katanya dua Kalau tadi. dalam iman kami tuh enggak seperti itu. Tetap satu Tuhan. Karena karena Yesus itu adalah Sang Logos, Sang Firman itu tadi. Yang Kita cek ya. Kita cek ya. Iya, silakan. Yesus waktu dibaptis udah pernah baca? Udah pernah baca Ya. di Matius 3 13 sampai 17? Pernah baca? Matius 3:13. Ya, Matius 3 nomor 13 sampai 17. Di situ Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya. Ya. Oleh Yohanes gitu ya. Oke.
Sementara Yesus keluar dari air itu ada Roh Kudus seperti burung merpati di awan. Oke, betul? Mhm. Terus ada suara dari surga, suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Betul? Ya, Ya, menurut Anda ketiga sosok ini atau ketiga pribadi ini menurut Anda berada di suatu tempat atau berbeda-beda tempat? Itu dulu, silakan. berbeda lah. Berbeda tempat, baik. Anda jujur, karena memang Yesus ada di Sungai Yordan, merpati atau Roh Kudus ada di awan-awan, Bapa ada di surga. Pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan yang asli? Semuanya Tuhan yang asli, karena Tuhan itu nggak bisa diikat dengan ruang dan waktu, bro. Dia ada pada suatu tempat loh, bro. Kalau Anda mengatakan dari awal tadi Anda udah menjawab berbeda tempat, satu di Sungai Yordan, satu di awan-awan, satu di surga, berbeda tempat. Iya, Saya dalam tanya, bersamaan itu kemahakuasaannya Allah kami, yaitu kalau begitu yang mana Tuhan yang asli? semuanya. Semuanya. Berarti ada tiga Tuhan. Tiga pribadi dalam satu hakikat. Tiga Tuhan, bro. Tiga pribadi dalam satu Ya, hakikat ya. ya. Itu Bagaimana kemahakuasaan satu? kami. Bagaimana bisa satu hakikat? Nggak bisa satu hakikat. Lu ngerti nggak sih arti hakikat, bro? Hakikat itu keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya Yesus waktu dibaptis dia adalah manusia. Ada hakikat manusianya. Oke? Keadaan sebenarnya waktu Yesus dibaptis Roh Kudus adalah burung merpati. Ingat ya, hakikat loh ya. Jadi hakikat Roh Kudus waktu Yesus dibaptis dia menjadi hakikatnya merpati. Yesus hakikatnya waktu dibaptis hakikat manusia. Menurut konsep Anda, Bapa di surga itu adalah roh. Hakikatnya ketiganya berbeda. Yang manakah Tuhan Anda di antara ketiga hakikat ini berbeda? A yang di surga, B burung merpati, C yang dibaptis. Yang mana? Sederhana loh. Bro, ketiganya. Ya, berarti Tuhan Anda tiga. Tidak, jangan samakan Tuhan dengan angka yang satu. Gitu. Saya ulang ya. Yesus waktu dibaptis di Sungai Yordan, jelas dia dibaptis oleh Yohanes. Dia kelihatan seperti berbentuk manusia. Posisi ada di Sungai Yordan. Roh Kudus seperti burung merpati ada di awan-awan. Terdengarlah suara dari surga, suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Ini berbeda tempat. Tidak menyatu ini, berbeda tempat ini. Dan hakikatnya ketiganya berbeda. Yesus hakikatnya waktu dibaptis manusia. Roh Kudus waktu menampakkan dirinya hakikatnya adalah merpati. Bapa di surga hakikatnya adalah roh. Sederhana pertanyaannya, yang manakah yang Tuhan asli di sini? A. Bapa di surga. B. Burung merpati. C. Yang sedang dibaptis atau Yesus. Atau D. Ada tiga Tuhan. Yang mana, bro? Pusing kan? Ketiga pribadi satu hakikat. Iya. Itu ya, bro ya. Tiga 1 pribadi dalam Yohanes satu 5 ayat hakikat. 7. Bentar ya, Pak. Udah saya jelaskan hakikatnya berbeda, masih dijawab hakikat. Izin, Cewek. boleh masuk sedikit? Iya Bunda. Bersama perempuan Ya, Bunda, Mas. lanjut. Masuk sedikit ya. Inilah. Tunggu dulu nak, tunggu dulu sedikit. Inilah sumber apa yang mereka ya. Dulu sedikit. Nah, kita lihat. Inilah yang membuat Anda bingung, saudara ya. Siapa Devano? Nih. Ini konsili Kalsedon ya. Ini konsili. Konsili Kalsedon tuh diadakan di tahun nih 451 ya. Nih.
Udah jauh Yesus abad 1 kan. Ini mau abad 5. Ini Konsili Kalsedon ya. Ini diikuti, banyak yang ikuti kan. Kemudian nih hasilnya. Ini hasilnya Konsili Kalsedon. Nih. Dokumen, mana dia? Dokumen dan keputusan. Ya teman-teman ya. Kita tindih sini. Dokumen dan keputusan atau hasil yang disepakati ini. Pengakuan iman Kalsedon. Kita pencet ya. Pengakuan iman Kalsedon. Pengakuan iman Kalsedon. Nah, ini pengakuannya. Isinya. Ini isinya. Dengan meneladani para bapa suci, kami sepenuhnya mengajarkan dan mengakui Sang Putra yang satu dan sama, Tuhan kita, Yesus Kristus yang sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Nah, sempurna dalam keilahian dan sempurna dalam kemanusiaan. Jadi sumber iman kalian itu ini saudara, kan Konsili Kalsedon 421 tadi. Jadi sumber iman kalian itu bukan berdasarkan Bible ya, tapi keputusan Bapak Gereja. Nih, dia ilahi, keilahiannya sempurna dan kemanusiaannya sempurna. Ini kenapa kalian berbelit-belit kalau ditanya? Karena tidak ada dasarnya di Bible, tidak ada landasannya. Bapa, Putra, Roh Kudus itu sisipan. Yohanes 1, Yohanes 1, Yohanes 5 nomor 7. 57. 57. Itu sisipan. Jadi ini yang membuat kalian ini Kristen. Bukan kalian itu beriman bukan berdasarkan Bible Anda, bukan berdasarkan penyataan Yesus, melainkan berdasarkan konsili-konsili. Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, Konsili Nikea, Konsili Kalsedon. Kabur dia. Ini kita kasih arahan kok kabur. Nggak mau belajar. Inilah Ada ibu, kalian ada yang ibu, isinya. ada ibu itu, ada ibu. Pak Adnan sebentar Ini ya. isinya loh. Pak Adnan sebentar, Pak Adnan. Ada ibu alay saya. Jadi ini ya isinya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman muslim juga supaya paham. Dari mana sih sumber mereka itu ngotot. Dia ilahi, dia manusia, ditanya ilahinya, lari kepada ketuhanannya, kemanusiaannya. Dikritik ketuhanannya, oh itu kan manusianya. Mereka bingung. Karena apa? Landasan yang mereka ambil bukan berdasarkan Bible, bukan berdasarkan penyataan para nabi. Bukan berdasarkan pernyataan Yesus, bukan. Di sini dia. Hasil keputusan konsili. Konsili Kalsedon namanya ya. Jadi hampir 4 abad setelah Yesus terangkat baru ada konsili-konsili. Konsili Nikea itu 3 lebih, abad 3. Ini konsili Kalsedon abad 4. Ini sih. Coba Oke, Bunda. ya, lanjut. Taruh dulu Bunda. Coba bukan pernyataan kesimpulan iman konsili 325. Ini beda loh. Ini Kalsedon kesimpulannya beda dengan 325. Coba ketik Bunda. Kesimpulan Konsili Nikea. Iya, kesimpulan konsili Nikea. Beda di sana. Konsili Nikea. Di sana itu kalau nggak salah ya, saya masih hafal. Kesimpulan konsili ini hanya ada satu Bapa yaitu Allah dan ada satu Tuhan yaitu Yesus. Jadi Yesus ini dimasukkan setara dengan Bapa di konsili 325 itu. 2 hakikat di sana. 2 hakikat. Nah, kemudian 381 dimasukkanlah jadi 3 di sana begitu. Jadi berdasarkan, ya betul Bunda Rama. Jadi memang ini sulit untuk diterangkan karena apa? Berdasarkan konsili. Yesus nggak pernah ngajarin demikian. Nggak pernah Yesus ngajarin demikian. Yesus ya coba. Jadi iman mereka itu berdasarkan konsili-konsili. Konsili itu musyawarah untuk bermufakat memilih Tuhan. Terus ke bawah, Nikea. Terus ke bawah aja. Nih tahunnya 325 ya, abad 3, berabad 4. Nih hasilnya nih. Konsili itu ada dalam Alkitab juga itu dalam kisah Bentar dulu Bunda, bentar dulu dibacain dulu bentar. Ini ya hasilnya ya. Ke bawah lagi Bunda, bukan itu kesimpulannya. Oh itu ya itu. Dibawa ke bawah. Ke bawah lagi. Ada kok itu. Pernyataan Imam Konsili. Nggak ada lagi ya? Itu bahasa Yunaninya. Ya itu Yunaninya.
baru bahasa Inggris nanti, habis itu terus ke bawah. Habis Yunani, nah ini Latinnya, nah ada Indonesianya nanti. Nah ini Indonesianya. Ada di bawah. Nggak dapat ya. Kalau aku, itulah pokoknya konsili itu adalah memutuskan Bapa itu Tuhan, Aku Yesus itu percaya Tuhan. adalah Ya itu. satu Allah. Ya itu. Nah ini. Aku percaya, baca benda. Aku percaya kepada satu Allah, satu Allah apa sih? Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Dan kepada satu Tuhan yaitu Yesus, anak Allah yang tinggi, yang tunggal, yang lahir. Jadi masih belum ada manusianya di sini ya. Konsili Kalsedon sudah ada manusianya 100%. Ini konsili Nikea, dia menganggap baru setara dengan Bapa. Ada Allah, ada Tuhan. Itu jadi inilah iman kalian tuh berdasarkan musyawarah untuk mufakat ya. Lanjut Dain, aku ada keperluan lanjut. Ya, Mbak Alicia, kita kembali ke topik. Sebenarnya Tuhan Anda yang mana kah? Yang dibaptis, dengerin dulu pertanyaannya. Di Matius 3, 13, 17, Tuhan Anda yang mana? Yang sedang dibaptis kah? Yang di awan-awan seperti merpati? Atau suara Bapak dari surga? Yang mana Tuhan Anda di situ? Silakan. Allah kami itu Allah yang Esa ya teman-teman. Nah sini saya tidak mau berdebat atau berdiskusi, namun saya ini aja. Karena Tuhan itu tidak boleh disamakan dengan angka atau bilangan 1. Esa itu seperti apa gitu. Mbak buka dulu Matius 3, 13 sampai 17 deh. Matius 3 13 sampai 17. Matius 3, 13, 17. Ketika aja situ Yesus dibaptis, nongol kok itu. Coba Anda baca deh. Kak Alaiza ini Katolik ya? Katolik ya? Iya, tapi saya tinggal di Filipina. Oh, di Filipina. Oke, lanjut. Makasih ya Mbak ya, masuk di sini ya Mbak ya. Yeah. And suddenly a voice come from heaven saying, "This is my beloved son." Di Indonesiain aja Mbak, Indonesianya aja. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Mulai dari awal dulu dong Mbak, mulai dari awal dulu, itu kan terakhir. Oke, kita dari awalnya, dari ayat ke-13 ya. Ya. Dari baca perikopnya, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yesus mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu yang terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Menurut Mbak ini ada 3 tempat yang berbeda ya Mbak? Tidak. Bang Andi suaranya kecil bang. Sorry, cek kecil. Udah. Jadi di sini ada 3 tempat yang berbeda Mbak. Ada satu di Sungai Yordan, ada satu di awan-awan, Roh Kudus seperti burung merpati, ada suara dari surga. Ada 3 tempat. Dari surga, Bapa, Roh Kudus ada di awan-awan seperti merpati. Yesus ada di bumi di Sungai Yordan. 3 tempat yang berbeda, Mbak. Terus, what's the trouble? Saya ingin Anda jujur saja.
siapakah Tuhan yang asli? Allah yang A, esa. dengerin dulu, belum. Siapakah Tuhan yang asli? A, yang dibaptis Yesus. B, Roh Kudus seperti burung merpati. Atau Bapa yang ada di surga. Yang mana Tuhan yang asli? Atau D, ketiganya asli Tuhan. Yang mana? Sederhana loh ini. So it's three God, but satu hakikat. Jadi Allah kita Allah esa. Enggak, ini tinggal tentuin dulu yang mana ini yang saya ulang ya. Listen for me. Listen for me. Last question for you. You know, ini loh, ada 3 tempat berbeda. Satu ada di sungai Yordan dibaptis. Jelas orang banyak lihat dia dibaptis. Penulis melihat ada merpati atau Roh Kudus di awan-awan. Ini beda loh, di awan, di bumi. Di surga ada suaranya Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Satu di surga, satu di awan-awan, satu di sungai Yordan. Sederhana loh pertanyaannya. Manakah Tuhan yang asli? A, yang di surga. B, yang burung merpati. C, yang ada di bumi. Itu Yesus. Yang mana ya Tuhan yang asli? Atau D, ketiganya Tuhan asli. Itu aja sederhana kok. Itu loh Mbak. Coba pakai akal aja. Akal aja dipakai sederhana. Silakan. Ketiganya. Kayak analoginya kayak gini. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu kan berbeda ya, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini berpisah Mbak tempatnya Mbak. Iya, saya tahu, tapi dalam Yesus itu kan ada keilahiannya. Nah, berarti kalau begitu 3 Tuhan dong. Itu namanya subkoordinat. 3 God. You know, 3 Tuhan. Gak usah malu ngata-ngata 3 Tuhan. Satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, nah, kalau Anda ngotot satu Tuhan, yang mana kalau satu? Ini tiga oknum loh yang berbeda. 3 tempat berbeda tempat. Karena Sang Allah itu, Sang Bapa itu mempunyai Sang Firman, mempunyai Sang Roh. Jadi berarti yang mana yang Tuhan asli nih? Yang dibaptis kah? Atau suara Bapa kah? Atau Roh Kudus kah yang Tuhan asli? Atau 3? Firman, Sederhana kok Mbak. Tolonglah jujur lah Mbak. Firman, Roh Kudus dengan Sang Bapa. Berarti 3 Tuhan. Satu Tuhan, kan masih satu hakikat. Oke, kalau begitu saya permudah. Yang dibaptis itu Bapa atau Yesus yang dibaptis? Yesus, Yesus. Apakah waktu Yesus dibaptis ada Bapa di dalam diri Yesus? kan aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Oke, berarti Bapak ikut terbaptis dong. Bukan. Saya ulang Mbak ya, waktu Yesus dibaptis, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? Keilahiannya, karena kan sama. Mbak, tolonglah jujur dikit. Kenapa? Anda di Filipina loh, luar negeri, Anda jujur loh. Saya ini hanya memakai akal saja. Tapi kalau Anda mau jujur ya monggo saja. Kita pengen tahu gitu loh. Oh, iman Kristen tuh kayak gini. Saya ulang ya Mbak ya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes, apakah ada Bapa di dalam diri Yesus? A ada, B tidak ada. Ada. Ada, berarti ya Bapak ikut terbaptis. Tidak. Loh, kan ada Mbak. Gimana sih Mbak? Pertanyaan sederhana loh Mbak. Kalau ada Bapak di dalam diri Yesus waktu Yesus dibaptis, ya Bapak ikut terbaptis dong. Kalau Anda berada di dalam mobil, terus mobil itu dijalankan oleh